Oke sahabatku semuanya, jumpa lagi di prediksi channel saya. Oke, sebelum ada pertandingan nanti final Piala FA antara Liverpool melawan Chelsea kemarin, ketika dimana Liverpool mungkin sedikit diunggulkan karena strategi dan filosofi daripada sepak bola ala Jurgen Klopp ini lebih menyerang, lebih ingin kelihatan memenangkan setiap pertandingan tentu saja, karena ini Liverpool juga sering mencetak gol yang cukup banyak ketika lawan tim-tim yang kecil. Oke, sebelum terjadi pertandingan kemarin saya juga sudah memprediksi hasil pertandingan ini seperti apa. Saya juga mungkin membahas kemungkinan tentang pertandingan ini ya, pertemuan antara Liverpool lawan Chelsea ya, final FA Cup Liverpool lawan Chelsea nanti pada tanggal 14 Mei ya. Oke. Kalau dilihat mungkin ada beberapa catatan. Saya ini membahas tentang preview pertandingan final FA Cup antara Chelsea lawan Liverpool, di mana saya mungkin sudah membahas referensi kemungkinan ataupun sejarah-sejarah yang ada. Itu mungkin Chelsea dan Liverpool juga sudah sering beberapa kali tampil di final sebelum ketemu di sini ya. Oke, kita bahas adalah klub yang paling sering kalah di final adalah ya mungkin FA ini kan merupakan kompetisi sepak bola yang tertua di Inggris, bahkan di dunia. Ini berarti kompetisi pertama tertua di dunia ya, digelar mungkin sejak tahun 1871 pada FA yang seringkali menghadirkan pertandingan-pertandingan dramatis hingga partai final, karena sering ada kejutan tim-tim yang kecil dari divisi yang lebih bawah mengalahkan tim-tim yang raksasa yang berada di Premier League tentu saja. Berikut ini adalah tim-tim yang sering paling kalah di laga final FA Cup, siapakah saja? Oke. Di urutan pertama tentu saja ada Arsenal. Ini ya, luar biasa. Arsenal ini sering sekali tampil di final dan merupakan tim yang paling sering kalah ya. Ini Arsenal ini merupakan klub yang paling beruntung karena paling banyak mendapatkan juara Piala FA, tetapi paling banyak juga sial ya, gagal ya. Arsenal tercatat sebagai juara terbanyak di kompetisi dengan raihan 14 kali Arsenal. Tapi sayangnya prestasi tersebut diikuti dengan catatan buruk karena Arsenal juga tercatat sebagai klub terbanyak yang kalah di partai puncak, yaitu 8 kali ya. Jadi Arsenal ini paling banyak ke final, paling banyak menang jadi juara FA Cup, tetapi paling banyak gagal juga ya. Oke, yang kedua adalah Manchester United. Manchester United juga sering kalah di final Piala FA dan mereka tercatat sudah 8 kali mengalami kekalahan di Piala FA. Di sisi lain, MU telah mengangkat trofi sebanyak 12 kali ya. Oh, yang paling banyak ini berarti 12 kali ya. Kalau Arsenal 14 kali, beda 2 ya berarti. Berarti terakhir MU tuh menjuarai FA Cup ini tahun 2015-16. 7 tahun yang lalu ya, berarti sekarang sudah 7 tahun tanpa piala ya MU. Oke, yang setelah Arsenal, MU, klub berikutnya yang paling sering kalah adalah Liverpool. Ini Liverpool yang sekarang akan bertemu di final Liverpool lawan Chelsea. Jadi klub ketiga yang sering kalah di final. Oke. Liverpool emang menjadi klub yang paling dominan di Liga Inggris beberapa tahun terakhir, tapi Liverpool tercatat sudah final 8 kali, bayangin. Terakhir menjuarai Piala FA pada musim 2005-2006. Sangat lama sekali berarti ini ya. Ketika itu bahkan hanya menang adu penalti saja lewat West Ham, lawan West Ham ya. Terus di bawah Liverpool juga ada tim yaitu yang paling sering kalah, yang keempat adalah Newcastle United ya. Bahkan mereka pernah kalah secara beruntun di final Piala FA musim 97, 98 dan 99, 3 kali berturut-turut final dan 3 kalinya kalah. 13 kali menuju final mereka berhasil memenangkan 6 trofi saja, dan berikutnya yang terakhir adalah Chelsea. Jadi Arsenal yang sering kalah di final itu MU, Liverpool, Newcastle dan Chelsea yang kelima ya. Chelsea lolos ke babak final Piala FA musim ini. Chelsea akan bertemu dengan Liverpool dalam laga yang digelar di Stadion Wembley Stadium. Berarti mungkin cukup sedikit
diuntungkan ya Chelsea karena lebih dekat ke kandangnya itu kan, bukan di Liverpool ya, karena ini stadion nasionalnya adalah Inggris ya. Chelsea ini tercatat sudah 7 kali mengalami kekalahan di partai puncak final Piala FA. Terakhir mereka kalah dari Leicester City tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu Chelsea itu kalah karena kemarin Chelsea mungkin terbagi konsentrasinya ke Liga Champions dan juga mungkin ya kalau ikut sampai final ke champion biasanya akan tersendat di piala-piala yang lainnya ya, terlepas daripada Liverpool yang musim ini masih berkesempatan untuk memenangkan 3 gelar ya, 3 gelar champion, FA, Liga Inggris mungkin kemarin karena kalah mungkin agak ini, tapi mereka sudah punya Carabao Cup juga ya. Ya itulah catatan-catatan salah satu catatan-catatan yang perlu digarisbawahi, mungkin bisa jadi acuan kita juga untuk memprediksi partai final antara Liverpool dan juga Chelsea. Jadi lebih sering kalahnya Liverpool daripada Chelsea, tentu saja ya. Oke. Nah, jadi kemungkinan faktor-faktor non teknis seperti itu sangat bisa juga mempengaruhi, apalagi di Piala FA. Sebuah kejuaraan yang sering menghadirkan juara baru, kadang-kadang ada tim-tim yang kecil bisa membunuh tim raksasa seperti ini. Tapi ini kebetulan dua-duanya adalah tim yang sangat layak ke final, kedua-duanya Liverpool lawan Chelsea ya. Mungkin nanti kalau melihat dari strategi dan juga komposisi pemain yang ada, kemungkinan ini pertandingan tentu saja bakal sangat dikuasai penguasaan bola seperti biasa pertandingan-pertandingan sebelumnya oleh Liverpool tentu saja, karena tim ini sangat menyerang sekali. Sementara kalau dari formasi Thomas Tuchel yang kadang mengandalkan 3 back dengan 2 wing back di sayapnya, itu kadang-kadang lebih sedikit counter attack dengan serangan balik yang cepat, dengan mengandalkan lini tengah yang sangat solid. Kalau lagi solid ini tim ini, lapangan tengahnya ini bisa memenangkan pertandingan. Sementara dari sisi Liverpool juga sangat mengandalkan daripada gebrakan serangan ofensifnya, daya gedornya lini depan mereka ya. Bahkan striker Liverpool ini 5-5-nya sangat ganas. Ada bisa memasang siapa saja yang ada di klasemen, mungkin yang terbaik sebelum pertandingan ini berlangsung. Mungkin Jurgen Klopp akan memilih seperti biasa di kiri dan di kanan seperti biasa. Kemungkinan itu sudah patokan resmi ya. Di kanan biasanya kemungkinan Mohamed Salah dan Sadio Mane. Kemungkinan yang masih menjadi rebutan untuk posisi striker ataupun goal getternya biasanya dihuni oleh Diogo Jota, dan terakhir mungkin belakangan ada sosok seorang Diaz yang bisa mengambil peran daripada Firmino dan Diogo Jota karena beberapa kali tampil prima. Sementara dari segi kekuatan dari Chelsea itu lebih mengunggulkan sisi lapangan tengah ya, yang dihuni oleh Jorginho, Kante ataupun biasanya Kovacic dan juga siapa lagi, Ruben Loftus-Cheek ya. Oke, dan juga kekuatan Chelsea jangan lupa ada di lini belakang dan sayap. Ketika lini belakangnya biasanya Rudiger itu biasanya memanfaatkan bola-bola mati seperti corner kick, sundulan-sundulannya sangat berbahaya. Karena itu Rudiger mungkin kalau bisa memenangkan pertandingan ini di final ini akan menjadi piala terakhir sebelum dia hijrah ke Real Madrid ya, musim kompetisi musim depan seperti itu. Jadi seperti biasa saya sebelum pertandingan saya mereview pertandingannya. Setelah mereview saya biasa ada memprediksi kemungkinan yang menangnya Liverpool ataupun Chelsea, di mana Liverpool diunggulkan setengah bola di handicapnya. Saya sendiri sudah bikin videonya, yaitu prediksi final FA Cup yang akan terjadi tanggal 14 Mei besok ya. Saya sudah memprediksi videonya, silahkan dicek saja di video-video yang bawah, masih ada di kolom deskripsi. Saya juga mungkin di bawah video ini ada video prediksi partai final FA Cup 2022 antara Liverpool lawan Chelsea. Selamat menyimak prediksi saya siapakah tim yang akan memenangkan pertandingan ini tentu saja ya. Oke. Jika ada yang berbeda pendapat silahkan dicantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya ini.